Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dari kelas akuntansi B sore. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 9 yaitu pengenalan software Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu, misalnya jurnal penjualan kredit. Akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Di sini ada pun fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Yang pertama itu ada fasilitas menu. Di sini ada menu file, setting, login, tutup buku, window, F1 petunjuk. Klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Melalui menu setting, Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Melalui menu tutup buku, dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Selanjutnya, fasilitas menu window dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Selanjutnya itu ada 2 fasilitas modul. Jadi di sini ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, laporan. Dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa juga melihat reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Nah, di sini ada modul penjualan yang terdiri dari beberapa fasilitas, jurnal penjualan, jurnal pembayaran piutang usaha, jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, jurnal penghapusan piutang usaha. Juga yang selanjutnya ada modul pembelian, terdiri dari beberapa fasilitas jurnal pembelian, jurnal pembayaran hutang usaha, jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, jurnal penghapusan hutang usaha. Di sini ada modul kas dan bank, transfer kas, kas masuk, kas keluar, rekonsiliasi bank. Jurnal untuk modul persediaan itu ada jurnal penyesuaian persediaan, jurnal pemindahan barang, stok opnam, penentuan harga jual. Penentuan harga jual. Juga di sini ada laporan dan search. Laporan itu tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya untuk laporan keuangan yang utama, tapi juga ada laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan lainnya. Untuk search, fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik. Nah, penyusunan laporan keuangannya ini kita menggunakan perusahaan dagang. Sama seperti menggunakan Excel kemarin, ini juga prosesnya sama, jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Nah, di sini udah muncul informasi perusahaannya, jadi kita akan masuk ke aplikasi Zahir. Terus caranya klik membuat data baru. Nama perusahaannya diisi sesuai sama data ini. Rezeki, alamat, jalan,
Kota Jakarta, negara Indonesia, kode posnya 12345, telepon and fax-nya 0, strip aja. Terus emailnya itu aku pakai email sendiri. Websitenya strip. Nah, bulannya ini kita isi dari bulan Januari sampai dengan Desember tahunnya 2018. Untuk departemen dan kode akun ini, nomor departemennya 1, kode previsinya 1. Nih ya, kita cek. Nah, aku tadi udah masuk ke sini. Terus sekarang lagi dibuat data baru yang untuk departemen dan kode akun. Setelah itu akan muncul konfirmasi akhir. Ini berarti kita klik lanjutkan, muncul konfirmasi akhir, terus proses. Nah, di sini ada jenis usaha. Jenis usahanya itu perdagangan umum karena kan perusahaannya itu perusahaan dagang. Ini kita lihat, terus langsung klik lanjutkan. Perdagangan umum ya. Ya, ini lagi proses. Klik OK. Nah, untuk setup mata uang, ini IDR rupiah dan Rp. Terus klik lanjutkan. Untuk mata uang asingnya USD. Klik lanjutkan aja. Terus selesai. Nah, ini sudah muncul di modul-modul yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, laporan. Setelah itu, setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zahir Accounting Software, langkah berikutnya kita akan input saldo awal akun. Tapi sesuaikan kode akun yang terlebih dahulu. Jadi kode akun yang harus disesuaikan ini. Nah, langkah-langkah penyesuaiannya itu seperti ini. Klik modul data-data, data-data. Data-data, setelah itu data rekening. Data rekening. Ini. Setelah itu klik switch mode. Switch mode. Ini ya yang di bawah sini switch mode. Nah, muncul. Setelah itu klik kanan pilih edit. Nah, kita akan edit piutang usaha menjadi piutang dagang. Ini klik kanan edit. Oke. Piutang usaha ini jadi piutang dagang. Itu rekam. Ini sudah berubah, lanjutkan yang persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang. Edit. Persediaan barang dagang. Rekam. Setelah itu utang usaha menjadi utang dagang. Utang usaha. Ini utang usaha diganti hutang dagang. Terus rekam. Setelah itu
penjualan produk satu. Ini diedit jadi penjualan barang dagang. Rekam. Setelah itu HPP 1 menjadi harga pokok penjualan. HPP. Search HPP. Ada HPP. Oh, harga pokok. Ada cukup. Ada ya HPP. Nah, ini ada langkah-langkah penyesuaian akunnya yang udah aku kerjain tadi. Tapi aku belum ngubah yang HPP. Ini. Jadi yang dimaksud HPP 1 itu ternyata ini biaya 1, itu kita edit jadi harga pokok penjualan. Terus klik rekam. Jadi yang disesuaikan itu hanya untuk kode akun yang berikut. Nah, setelah itu kita akan masuk mengisi ke saldo awal akun. Nah, ini ditutup. Saldo awal akun itu langkah-langkahnya. Setelah nama akun yang sudah diselesaikan, maka kita akan melanjutkan ke input saldo awal akun. Klik menu setting. Setting, saldo awal akun. Nah, kita akan input sesuai ini. Pertama kas 3.500.000. Bank 25 juta. Setelah itu piutang dagang 4.500.000. Setelah itu persediaan barang dagang kita isi 13.815. Lalu asuransi dibayar di muka 2.300.000. Nah, terus di sini aktiva tetapnya itu kendaraan 125 juta.
Lalu akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini kan posisinya kredit, jadi kita langsung aja minusin. Minus 12.500.000. Terus utang lancar itu utang dagang 16. Utang dagang, utang gaji. Mana nih? Utang gaji. Utang gaji berapa? 2. Terus utang bank. Utang bank. Oh, 81.375. Modal disetor 35. Oke. Laba ditahan 2. Nah, ini sudah selesai. Kita balik ke PDF-nya. Jadi kita fokus ke nilai yang ini, nilai sebesar 0 rupiah. Jadi harus nilai historikalnya itu balancing dan nilainya sebesar 0 rupiah. Jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat dan silakan dikoreksi kembali. Nah, ini saldo awal akun aku nilai sebesarnya udah 0 rupiah. Jadi ini klik rekam. Nah, baru cukup segini aja untuk penginputan di aplikasi Zahir Accounting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.